MU main buruk, Stadion Old Trafford malah kebanjiran. Perpisahan mengerikan Mbappe bersama PSG. Meriah, momen perayaan juara ke-36 Real Madrid. Erik guyur bonus ke Timnas Indonesia U23. Timnas U20 bakal diperkuat 5 amunisi dari Belanda. Halo Football Lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Arsenal membuka peluang juara Liga Inggris 2023-24 pada pertandingan malam tadi. The Gunners mempermalukan Manchester United dengan skor 1-0. Bertanding di Old Trafford, Leandro Trossard menjadi pencetak gol tunggal Arsenal di menit ke-20. Tambahan 3 poin ini cukup mengantarkan Arsenal kembali ke puncak Liga Inggris dengan 86 poin dari 37 laga. Unggul 1 poin dari Man City yang masih punya tabungan 1 laga lebih banyak. Dari ajang Liga Italia, Atalanta meraih hasil positif di Giornata ke-36. Menjamu AS Roma di Gue Stadium Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Ladea menang tipis dengan skor 2-1. Charles de Ketelaere mencetak brace untuk tuan rumah di laga kali ini. Sementara AS Roma membalas 1 gol berkat aksi Lorenzo Pellegrini dari titik putih. Sementara itu, Juventus harus puas berbagi angka dengan Salernitana usai bermain imbang 1-1 yang digelar di Allianz Stadium Minggu malam waktu Indonesia Barat. Nicolo Pierozzi membawa tim tamu memimpin di babak pertama. Juventus selalu berhasil menyamakan skor melalui Adrien Rabiot di akhir babak kedua. Berkat hasil ini, Bianconeri kini menempati peringkat keempat di tabel klasemen dengan poin 67. Sementara itu, Salernitana tetap terbenam di dasar klasemen dengan poin 16. Beralih ke negara Jerman, Bayer Leverkusen menunjukkan keperkasaannya lagi setelah menggulung Bochum 5-0 dalam lanjutan pekan ke-33 Bundesliga 2023-24 di Vonovia Stadion pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Kelima gol Leverkusen dicatatkan oleh Patrick Schick, Victor Boniface, Amine Adli, Josip Stanisic, dan Alex Grimaldo. Ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Leverkusen menjadi 50 laga beruntun. Sementara di laga lain, Bayern Munchen menang atas Wolfsburg dengan skor 2-0 dalam laga di Allianz Arena Minggu malam waktu Indonesia Barat. 2 gol di Rotten dicetak oleh Lovro Vonarek dan Leon Goretzka. Semuanya terjadi di babak pertama. Di Liga Prancis, PSG harus menyerah dari tamunya Toulouse dengan skor 1-3 dalam laga di Stadion Parc des Princes Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. PSG unggul lebih dulu berkat Kylian Mbappe di awal babak pertama. Namun Toulouse bangkit dengan mencetak 3 gol dari Cistalinga di menit 13, Jan Boho di menit 68, dan Franck Magri di menit 90+5. Kylian Mbappe menjalani laga kandang terakhirnya bersama PSG dengan cara yang agak menyedihkan sekaligus mengerikan. Selain menderita kekalahan memalukan dari Toulouse, Mbappe juga menjadi sasaran fans PSG. Meski sukses cetak gol, Mbappe sempat dicemooh supporter di stadion saat namanya diumumkan jelang laga. Kendati demikian, ada momen ultras PSG mengapresiasi Mbappe dengan koreografi. Manchester United benar-benar menjalani malam yang kelam. Bukan saja timnya bermain buruk, infrastruktur stadion mereka ternyata juga buruk. Stadion Old Trafford mengalami kebocoran akibat hujan deras saat pertandingan lawan Arsenal. Momen ini terjadi ketika laga memasuki menit-menit akhir. Kebocoran atap Old Trafford tersebut tidak diduga-duga oleh para supporter MU. Derasnya aliran air itu bahkan membuat beberapa area di tribun tergenang. Ketika tim pria Manchester United mengalami malam yang menyedihkan, tim wanita setan merah justru menunjukkan kegemilangannya. MU sukses mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 4-0 dalam laga final Piala FA Wanita di Stadion Wembley Minggu malam waktu Indonesia Barat. Ini menjadi sejarah buat MU wanita. Pasukan Mark Skinner memenangkan Piala FA Wanita untuk pertama kalinya. Casemiro dianggap membuat kesalahan fatal saat Arsenal membobol gawang Manchester United. Gelandang Brasil itu malah jogging di lapangan.
Kesalahan Casemiro bermula saat tak buru-buru menarik garis pertahanan MU. Pergerakan lambat Casemiro membuat Havertz bisa dalam posisi onside membangun serangan Arsenal. Di media sosial, gaya permainan Casemiro itu diledek. Ia dianggap lamban dan tak niat main. Manchester United kembali mengukir rekor buruk. MU kini menelan kebobolan gol terbanyak dalam satu musim di semua ajang sejak 1971. Itu merupakan kebobolan gol ke-82 klub pada musim ini, yang terbanyak dalam satu musim bagi mereka sejak 1971. Gol Leandro Trossard menjadi gol ke-56 Premier League yang diderita Setan Merah musim ini, dan kini tinggal satu gol lagi untuk memecahkan rekor klub dalam hal kebobolan terbanyak dalam satu musim. Jika merah yang satunya mencetak rekor buruk, merahnya London justru menuai rekor yang bagus. Hasil atas MU mengantarkan Arsenal kepada rekor baru klub terkait jumlah kemenangan di Premier League. Arsenal sudah mengoleksi 27 kemenangan lebih banyak dari saat juara tanpa terkalahkan di musim 2003-2004. Total kemenangan ini cuma kalah dari rekor 29 kemenangan di 1970-71 dan 28 kemenangan di 1930-31. Juventus dan Bolonya resmi mengamankan posisinya di Liga Champions edisi 2024-25 usai kemenangan 2-1 Atlanta atas Roma. Bianconeri dan Rossoblu sama-sama mengoleksi 67 poin dari 36 pertandingan Liga musim ini, yang saat ini 7 lebih banyak dari Roma di tempat ke-6. Bagi Bolonya, ini akan menjadi penampilan pertamanya dalam sejarah di babak fase grup Liga Champions. Perayaan gelar La Liga Real Madrid berlangsung meriah Minggu 12 Mei 2024 waktu setempat. Los Blancos disambut antusias di sepanjang jalan kota Madrid. Beribu-ribu penggemar menyambut skuad itu saat mereka berparade melalui kota dan menuju tempat perayaan tradisional klub di Cibeles Square. Tampak pula fans Madrid yang mengenakan kaos dan syal bergambar Kylian Mbappe. Timnas Indonesia masuk pot 2 bersama Malaysia dalam ajang Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024 mendatang. Adapun untuk pot 1 diisi oleh dua tim terkuat di Asia Tenggara yakni Thailand dan Vietnam. Drawing Piala AFF 2024 sendiri tinggal menghitung hari lagi dengan undian akan dilakukan pada 21 Mei di Hanoi, Vietnam. Ketua PSSI Erick Thohir akan mengguyur bonus kepada Timnas Indonesia U23 yang hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kalau Timnas Indonesia U23 bisa sampai ke Olimpiade Paris, sudah disebutkan bonusnya. Terbesar, cuma karena tidak sampai ke Olimpiade Paris, kami hitung berapa kali menangnya, nilainya pasti juga baik. Untuk bonus nominalnya sudah ada. PSSI terus mendorong agar 3 pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia bisa bermain pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 berikutnya, Juni mendatang. Erick Thohir berharap Calvin Verdong dan Jens Schraven bisa ambil sumpah jadi warga negara Indonesia pada minggu depan. Saat ini Timnas Indonesia memiliki 3 pemain naturalisasi baru, yakni kiper Martin Paes yang sudah jadi WNI beberapa waktu lalu, serta bek Calvin Verdong dan striker Jens Schraven. Pelatih Timnas Indonesia U23 Indra Syafri mengindikasikan adanya 5 talenta tambahan untuk skuadnya. FYI, Indra Syafri sedang bertugas ke Belanda selama sepekan terakhir untuk mencari pemain diaspora yang mau membela Timnas Indonesia. Indra mengumumkan langsung adanya 5 pemain baru untuk Timnas Indonesia U20. 5-nya adalah Dion Marks, Jens Schraven, Kaya Simons, Safi Woodstra, dan Mauresmo Hinoke. Pemandangan menarik dari laga Fulham versus Manchester City. Pentolan grup band Oasis, Noel Gallagher yang juga fans berat The Citizen terciduk hadir di tengah kerumunan fans The Citizen di Craven Cottage. Namun menariknya, seperti terlihat di akun Twitter @footballonTNT, Noel terlihat hanya diam saat para fans City tersebut melakukan gerakan Poznan. Noel hanya diam dan terlihat cool di tengah kerumunan fans. Lalu di laga Liga Inggris lainnya antara Bournemouth versus Brentford juga terjadi pemandangan menarik. Striker Bournemouth Dominic Solanke melakukan selebrasi mengenakan topeng karakter Obito Uchiha, sebuah karakter di serial manga dan anime Naruto. Ketika ditanya awak media, ternyata ia mengaku menyukai karakter anime tersebut yang kebetulan mencerminkan karakter pantang menyerah. Saat laga melawan Granada, Arda Güler kembali mencetak gol dan tak lupa berselebrasi dengan gaya khasnya yakni tangan kanan di dada dan tangan kiri mengacungkan telunjuk ke atas. Gaya selebrasi tersebut sering ia posting di akun media sosialnya dengan beberapa caption berbeda dalam bahasa Spanyol. Namun saat ditanya apa makna selebrasi itu,
Akun Twitter @themadridzone mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan kepercayaannya Arda Güler. Güler yang merupakan seorang muslim selalu percaya bahwa segala sesuatu hanya berasal dari Allah. Kabar berhembus kencang bahwa Kylian Mbappe akan segera menuju Real Madrid. Namun Real Madrid sampai sekarang belum memberi pernyataan resmi kedatangan Mbappe. Alasannya, menurut The Athletic, Los Blancos tidak ingin transfer Mbappe menghilangkan fokus pasukan El Real jelang final UCL nanti. El Real ingin mengumumkan segala macam transfer pemain hanya setelah laga final UCL. Ibu dan agen Mbappe, Faisal Lamari, juga dikabarkan telah meminta agar transfer ini ditangani dengan hati-hati oleh manajemen El Real. Pernah mendengar klub Jerman bernama Holstein Kiel? Ya, klub tersebut musim ini mengukir sejarah untuk pertama kalinya promosi ke Bundesliga. Setelah bermain seri melawan Fortuna Düsseldorf, Kiel akhirnya akan menjadi tim ke-58 di Jerman yang akan mencicipi Bundesliga sejak kompetisi ini bermula musim 1963 hingga 1964. Anak asuh Marcel Rapp kini sedang memuncaki klasemen Bundesliga 2 dengan koleksi 65 poin. Mereka berpotensi menjuarai Bundesliga 2 pada pekan terakhir nanti saat bertandang ke Hannover. Pasca euforia promosi ke Serie A, pemilik saham Como Thierry Henry angkat bicara. Meski ia punya saham di Como, namun ia malah bersikap merendah. Kepada Sky Sport Italia, mantan striker Arsenal tersebut mengungkapkan bahwa jangan tanyakan kesuksesan ini pada saya. Saya tak punya kontribusi besar. Tanyalah kepada orang-orang yang berpengaruh besar seperti pemain dan juga pelatih. Saya di sini hanya sebagai bagian dari keluarga Como, kata Henry. Dalam wawancara eksklusifnya dengan Goal.com, mantan bintang timnas Kurniawan Dwi Yulianto membeberkan kunci sukses klub Como. Si Kurus mengatakan bahwa di Como, pembinaan usia dini sudah dimulai dari umur 8 tahun. Mereka bahkan sudah berkompetisi secara reguler dengan sistem pembinaan yang jelas. Bahkan di usia 17 tahun, si pemain sudah dapat kontrak profesional alias dibayar. Dari usia belia mereka benar-benar sudah diperhatikan. Pemandangan indah terjadi saat Milan melibas Cagliari di Serie A. Saat pemain berdarah Maluku Tiani Reinders menciptakan gol geledeknya, ia tak lupa mendedikasikan gol tersebut untuk sang ibunda tercinta Angelina Lecca-Tompesi. Di laga itu, Tiani seperti menggunakan nameset Lecca-Tompesi yang merupakan nama marga ibunya yang berasal dari negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Pulau Ambon, Maluku. Pemain keturunan Indonesia lainnya, Jai Itzes, kini sedang berjuang untuk bermain di Serie A. Namun, kini klubnya Venezia akan melakoni babak playoff terlebih dahulu. Venezia akan melakoni babak semifinal playoff yang akan digelar 2 leg pada 20 Mei dan 24 Mei. Venezia nantinya akan melawan salah satu dari Palermo atau Sampdoria. Kalau menang, Bang JCS bakal menuju babak final playoff yang juga dilangsungkan secara 2 leg mulai tanggal 30 Mei nanti. Calon lawannya di final kalau tidak Cremonense, Catanzaro, atau Brescia. Saat laga melawan Montreal di MLS, Lionel Messi tertangkap basah sedang ngomel-ngomel di depan kamera. Di akun Twitter @m30extra, Messi melontarkan beberapa kata yang menunjukkan kekesalannya terhadap aturan baru MLS. Saat itu, Messi kondisinya baru ditackle pemain lawan. Ia kesal tak bisa kembali ke lapangan dengan waktu yang cepat, karena sesuai peraturan baru harus menunggu selama 2 menit dulu. Hal itulah yang membuat La Pulga geram dan akhirnya protes.